Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fadila Karuniati dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Biostatistika dengan dosen pengampu saya, Ibu Amrina Rosyada, SKM MPH. Jadi, di sini kita mendapatkan tugas mengenai studi kasusnya, yaitu suatu penelitian ingin mengetahui hubungan status merokok ibu hamil dengan berat badan bayi yang dilahirkan. Responden terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang merokok 40 orang dan yang tidak merokok 50 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 2,9 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Sedangkan mereka yang tidak merokok melahirkan bayi dengan rata-rata 3,2 kg dengan standar deviasi 0,1 kg. Ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok, dengan alfanya 5%. Jadi, diketahuinya di sini adalah ibu merokok sama dengan N1. N1-nya berarti 40. Ibu tidak merokok N2. Berarti N2-nya 50. Rata-rata bayi dengan ibu yang merokok itu X1. Berarti nilainya 2,9. Rata-rata bayi dengan ibu tidak merokok X2, yaitu 3,2. Standar deviasi ibu merokok sama dengan S1, nilainya 0,1. Standar deviasi ibu tidak merokok S2, nilainya juga 0,1. Di sini ditanyanya adalah, ujilah apakah ibu yang merokok akan melahirkan berat bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu-ibu yang tidak merokok. Berarti kita mulai masuk ke jawabannya. Yang pertama kita harus menguji hipotesisnya dulu. Yang pertama hipotesis. Hipotesisnya berarti H0, ibu yang merokok tidak akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan yang tidak merokok. HA-nya, ibu yang merokok akan melahirkan berat badan bayi yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak merokok. Tingkat signifikansinya adalah alfa yang disebutkan di dalam studi kasus. Alfanya sama dengan 5%. Bila diubah ke desimal berarti sama dengan 0,05. Daerah kritis. Daerah kritisnya berarti kita menguji homogenitas, menguji apakah terdapat perbedaan variansi antara dua kelompok atau lebih. Berarti kita harus menguji Fisher-nya dulu. Uji Fisher menggunakan rumus F sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat sama dengan S1 itu berarti standar deviasi, S2 standar deviasi juga. Nah, di sini kita mulai menghitung berarti ini 0,1 kuadrat per 0,1 kuadrat sama dengan 0,01 per 0,01 sama dengan 1. Berarti dari hasil di atas diketahui bahwa variansinya sama. Jika kita mau mencari T tabel, berarti kita harus mengetahui nilai DF dulu. Di sini kita akan mulai mencari nilai DF. DF1 sama dengan 50 dikurang 1 sama dengan 49. DF2 sama dengan 40 dikurang 1 sama dengan 39. Berarti DF-nya yaitu 49 per 39. Hasilnya adalah 1,25. Jadi, jika kita mau mencari T tabel, berarti kita udah punya semuanya. Kita harus membandingkan antara nilai alfa berarti 0,05 dan nilai DF-nya 1,25. Menurut T tabel berarti dia nilainya 12,7.
Jadi, kita harus tolak H0 jika nilai T tabel lebih kecil dari T hitung. Kita gagal menolak H0 jika nilai T tabel lebih besar daripada T hitung. Mari kita ke tahap yang selanjutnya. Yang keempat yaitu uji statistik. Karena variannya sama, berarti menggunakan rumus S-pool. S-pool sama dengan akar N1 min 1 S1 kuadrat ditambah N2 min 1 S2 kuadrat per N1 ditambah N2 min 2. Berarti di sini kita mulai masukin angkanya. N1 berarti 50. S1 berarti nilainya 1 ya. Di sini berarti N2-nya 40. Di sini 1. N1 ditambah N2 berarti 50 ditambah 40 dikurang 2. Jadi hasilnya adalah 0,1. Dari sini berarti kita sudah mendapat hasil S-pool. Berarti kita bisa menghitung nilai T hitungnya dengan menggunakan rumus T sama dengan X1 min X2 per S-pool akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Berarti kita sudah memasukkan nilainya di sini. 2 dikali 9 dikurang 3 dikali 2. Nilai S-pool berarti 0,1, berarti di sini 0,1 dikali akar 1 per 40 ditambah 1 per 50. Berarti nilai T hitungnya min 16,9. Ujinya one tile, satu sisi, dan dari kanan, maka nilai T hitung sama dengan 16,9. Berarti keputusannya, nilai T tabel sebesar 12,7, sedangkan nilai T hitung 16,9. T tabel 12,7 lebih kecil dari T hitung 16,9, maka keputusannya tolak H0. Jadi, kesimpulannya, dengan menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau tingkat signifikansi 5%, data yang ada mendukung tolak H0. Artinya, rata-rata berat badan bayi yang lahir dari ibu perokok lebih rendah dibanding rata-rata berat badan bayi yang lahir dari ibu yang tidak perokok. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.